Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Abdillah. Saya mahasiswa D3 Kepariwisataan Universitas Erlangga. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai pramuwisata guna mengerjakan tugas mata kuliah teori pemanduan. Pertanyaan pertama yaitu, pentingkah peranan seorang pramuwisata dalam mengenalkan destinasi wisata yang ada di daerah kita dan Indonesia? Jelaskan agar penjelasan Anda lebih mudah dimengerti. Menurut saya sangat penting bagi pramuwisata, karena diketahui bersama bahwa pramuwisata merupakan orang terdepannya menjadikan objek wisata dikenal oleh wisatawan. Dengan pramuwisata mengenalkan destinasi wisata, maka akan banyak orang yang mengetahui destinasi tersebut dan meningkatkan angka kunjungan ke objek wisata tersebut. Pramuwisata wajib mengenalkan destinasi wisata, baik itu di skala daerah yang notabene banyak turis lokal dan destinasi Indonesia secara umumnya ke masyarakat internasional. Karena pramuwisata merupakan orang yang paling intens bertemu dengan wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara. Nah, contoh dari kasus tersebut yaitu kita sebagai pramuwisata memperkenalkan sebuah destinasi kepada seorang wisatawan. Misalkan saja destinasi wisata Candi Borobudur. Adanya interaksi tersebut menimbulkan adanya wisatawan yang mungkin belum mengerti tentang objek wisata tersebut akan bertambah wawasan perihal objek tersebut. Apa-apa saja yang dapat dilakukan di sana, apa-apa saja yang dapat dipelajari dari objek wisata tersebut, apa saja yang dapat dibeli dari objek wisata tersebut, apa saja yang dapat dilihat dari kawasan wisata tersebut, semua itu akan menjadikan wisatawan tertarik dan menjadi ajang promosi sehingga memiliki peluang untuk dikunjungi oleh banyak wisatawan di lain waktu. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu mengenai, jelaskan bagaimanakah kiat-kiat tour guide mempromosikan destinasi wisata daerah kita pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dalam mempromosikan destinasi wisata, tour guide memiliki beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Karena banyak aspek yang perlu disampaikan, membuat tour guide harus berhati-hati ketika ingin menyampaikan sebuah informasi, sehingga wisatawan tidak mengalami kesalahpahaman terhadap apa yang disampaikan oleh tour guide. Langkah-langkah yang pertama dan utama yaitu dengan memiliki basic wawasan yang cukup. Paling tidak mengerti tentang objek wisata daerah di sekitar terlebih dahulu. Menguasai objek wisata di daerah asal yang sangat penting karena pramuwisata merupakan wajah yang dilihat wisatawan dari sebuah daerah. Jika tour guide tersebut dapat dengan lancar memberikan informasi terhadap objek wisata, apa saja yang berada di daerah tersebut membuat wisatawan akan tertarik dan memiliki kepuasan tersendiri. Kemudian langkah kedua, dengan adanya informasi tentang destinasi, tour guide harus secara berkala update informasi terhadap objek wisata tersebut. Tidak hanya itu saja, tour guide harus juga memberikan interaksi terhadap wisatawan sehingga akan menimbulkan kesan yang menarik dan akan membuat wisatawan berkunjung. Tour guide juga harus mengetahui objek wisata di luar daerahnya, meskipun tidak harus mengetahui secara spesifik, paling tidak mengetahui secara umum tentang destinasi wisata. Sehingga ketika bertemu wisatawan asing yang berkunjung akan dengan mudah mempromosikan destinasi wisata di Indonesia. Yang ketiga yaitu di era pandemi ini mungkinkah kita bisa berhasil mempromosikan destinasi wisata yang dimaksud? Bagaimanakah langkah-langkah konkretnya? Baik, tentunya sangat bisa untuk mempromosikan destinasi wisata di era saat ini, namun dalam melakukan hal tersebut tidak mudah dan memerlukan waktu yang lama untuk jangka panjangnya. Dengan adanya perkembangan teknologi yang masif terjadi membuat kita untuk mempromosikan objek wisata semakin mudah. Untuk saat ini kita bisa membuat konten kreatif di media sosial seperti video TikTok, konten vlog YouTube, maupun memunculkan foto dan video yang di-share ke Instagram. Dari pihak pemerintah memiliki andil yang cukup signifikan dan akan menimbulkan efek yang besar jika ditangani dengan baik dan benar, seperti yang dilakukan negara Thailand yang mempromosikan negaranya dengan cara yang unik, yaitu dengan cara menyelaraskan nama Thai di seluruh restoran Thailand yang berada di seluruh dunia. Dengan demikian, kita sebagai warga asing akan mengerti bahwa restoran dengan nama tersebut berasal dari Thailand, dan dalam makanan yang disajikan banyak makanan khas yang menarik. Secara tidak langsung, stigma orang yang berkunjung dalam restoran tersebut akan membayangkan tentang negara Thailand dengan berbagai macam kulinernya. Karena makanan juga merupakan salah satu unsur motif orang untuk berwisata, maka hal tersebut dirasa efektif untuk menambah tingkat kunjungan orang menuju negara Thailand. Namun hal itu juga tidak bisa dilakukan secara singkat, perlu waktu bertahun-tahun sehingga sampai pada titik itu. Pertanyaan yang keempat yaitu,
Kiat apa lagi yang bisa kita tawarkan ke wisatawan sehingga mereka mau berkunjung ke Indonesia di masa pandemi ini? Jelaskan. Berbicara tentang masa sekarang, tidak dipungkiri memang masih di masa pandemi COVID, sehingga banyak masyarakat yang lebih peduli terhadap aspek kesehatan yang berada di destinasi wisata. Sehingga kita sebagai tour guide harus lebih pintar mengemas objek wisata supaya wisatawan tetap mampu berwisata di kala pandemi. Karena sudah banyak destinasi wisata yang sudah berinovasi sehingga semakin banyak sudah dapat dikunjungi. Dengan adanya protokol kesehatan yang semakin berkembang dan disosialisasikan pemerintah, maka semakin banyak juga yang bekerja sama dengan banyak pihak untuk membuka objek wisata kembali. Kita harus menunjukkan bahwa industri pariwisata sudah kembali bangkit dari krisis ini. Dengan demikian, wisatawan dapat dengan tenang berwisata dengan berbagai sistem kesehatan yang telah disediakan. Dan pertanyaan yang kelima dan terakhir yaitu jenis destinasi wisata apa yang menurutmu bisa ditawarkan pada wisatawan? Mengapa? Apakah juga berpengaruh terhadap jenis wisatawan dan jelaskan. Jenis wisata yang mungkin cocok untuk berwisata pada masa ini yaitu seperti wisata alam karena dianggap lebih aman dan cocok karena juga dapat menghilangkan penat ketika selama pandemik yang harus di rumah saja. Nah, tidak dipungkiri dalam pandemi COVID ini kita dituntut dari pemerintah juga untuk tidak kemana-mana, tidak keluar rumah dan dihimbau untuk di rumah saja karena sangat cepatnya penyebaran virus COVID ini. Nah, dalam pandemi tersebut kita tidak hanya harus kuat badan dengan suplemen-suplemen dan nutrisi yang cukup, kita juga harus kuat secara mental maupun rohani sehingga kita dapat dengan mudah untuk terhindar dari sifat stres. Wisata alam kita dapat melihat berbagai macam keindahan alam yang menimbulkan rasa senang kita sebagai wisatawan dan terhindar dari stres. Di samping itu, wisata alam juga ramah lingkungan karena tidak banyak polusi yang terjadi di sana dan tidak terjadi banyak kerumunan yang menimbulkan virus COVID ini menyebar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.